Mari kita berdoa sekali lagi, minta Tuhan boleh memberkati kita pagi hari ini. Kiranya Engkau boleh kembali menuntun kami Bapa. Firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami boleh menjadi terang, yang membawa kami boleh mengerti dan makin mengerti akan setiap kebenaran yang Engkau kerjakan di dalam dunia ini dan bagi kemuliaan Engkau. Khususnya ketika kami berbicara mengenai Kristus dan apa yang telah Engkau kerjakan melalui anak tunggal-Mu ini, dan bagaimana Ia juga akan datang kembali. Dan selama itu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh terus pimpin kami dan tuntun kami. Kami boleh makin mengerti apa yang telah dikerjakan Engkau melalui anak tunggal-Mu, dan kami makin mengerti akan kuasa yang telah Engkau berikan kepada dirinya. Dan kami juga boleh makin mengerti akan keberadaan kami di hadapan Engkau melalui anak tunggal-Mu. Sehingga ketika kami hidup tengah-tengah dunia ini sebagai gereja-Mu, sebagai tubuh-Mu, kami boleh sungguh-sungguh menjalani satu kehidupan dengan satu iman, dengan satu kebenaran yang terus menerangi hidup kami, dan dengan satu pengharapan yang tiada pernah putus dalam hidupan kami. Karena ada anak tunggal-Mu yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sampai Ia akan datang kembali untuk menghakimi manusia yang hidup dan yang mati. Kiranya Engkau boleh pimpin hamba-Mu juga di dalam menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membahas firman, saya mau mengajak kita membaca dari satu bagian ayat yang singkat berkaitan dengan kenaikan Yesus. Tadi kita sudah baca dari Efesus juga, kalau Yesus Kristus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kalau dari Injil sendiri, hanya terdapat di dalam Injil Lukas dan kisah Injil Lukas berkaitan dengan kenaikan Yesus, dan juga di dalam kisah para rasul pasal yang pertama ya. Kita buka dari Lukas 24. Kita baca dari ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Bersama-sama kita membacanya. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Peristiwa kenaikan Kristus itu adalah satu peristiwa yang dicatat mirip sekali dengan peristiwa kebangkitan Kristus juga. Maksud mirip di sini bukan berarti yang naik sama yang bangkit itu serupa begitu. Tetapi yang saya maksudkan adalah pada waktu murid-murid mencatat mengenai peristiwa dari kebangkitan Kristus, peristiwa itu adalah sesuatu yang dilihat sebagai kebenaran, bukan sebagai sesuatu yang disampaikan dengan kata-kata semata, tetapi juga dibuktikan melalui pengalaman yang dialami oleh murid-murid. Jadi pada waktu Yesus Kristus bangkit dari kematian, Yesus membuktikan Dia bangkit dengan cara menunjukkan dirinya hidup di hadapan murid-murid. Tetapi bukan hanya hidup di hadapan murid-murid, Dia juga menyampaikan apa yang terjadi kepada dirinya. Itu seperti yang dicatat di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dan juga apa yang Dia ajarkan kepada murid-muridnya sebelumnya. Jadi ada fakta kebenaran yang kitab suci nyatakan sebagai satu kebenaran yang objektif, atau satu kebenaran yang tidak didasarkan pada apakah orang percaya baru menjadi benar. Kalau orang tidak percaya menjadi tidak benar seperti itu. Tetapi ketika Yesus berbicara mengenai kematian dan kebangkitannya, Yesus menggunakan firman Tuhan untuk membuktikan atau menyampaikan kebenaran ini. Dan itu berarti kalau sampai murid-murid tidak menerima itu sebagai kebenaran, itu tetap merupakan kebenaran. Yesus pernah bangkit. Tetapi bagaimana membuktikan kalau Dia sungguh-sungguh menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan perkataan kitab suci adalah satu kebenaran. Dia menunjukkan Dia hidup di hadapan murid-murid. Dan murid-murid diberi kesempatan untuk memegang, mendengar, meraba, ataupun bersama-sama dengan Yesus semasa Dia telah bangkit dari kematian itu.
supaya murid-murid melihat dengan mata kepala sendiri dan mengetahui bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Itu bukan sesuatu halusinasi, itu bukan sesuatu mitologi, dan itu adalah satu kebenaran fakta yang sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah manusia. Nah, berbicara mengenai kenaikan Yesus Kristus, ada hal serupa yang Yesus juga tunjukkan di hadapan murid-muridnya. Pada waktu Yesus telah bangkit dari kematian, Alkitab mencatat Yesus selama 40 hari tinggal di dalam dunia ini. Dia mengajar murid-muridnya kembali mengenai apa yang pernah dia ajar sebelumnya, mengenai kerajaan Allah, mengenai penderitaan yang akan dialami oleh Mesias, melalui kebangkitan yang akan dialami oleh Mesias, dan juga melalui pemulihan yang akan dialami oleh Mesias. Tetapi selama 40 hari itu Alkitab mencatat Yesus tidak selalu ada bersama dengan murid-muridnya. Maksudnya adalah kadangkala Yesus muncul di satu tempat lalu mengajar murid-muridnya. Setelah dia mengajar murid-muridnya, dia menghilang dari tempat itu. Lalu Yesus muncul di tempat lain, lalu mengajar kembali, lalu kemudian dia menghilang lagi dari hadapan murid-muridnya. Nah, ini adalah hal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus selama 40 hari. Nah, yang menjadi satu hal yang penting di sini adalah kalau Yesus muncul hilang dan muncul hilang, bukankah kita bisa dengan berkata seperti ini ya? Kalau Yesus memang sungguh-sungguh bangkit, itu benar. Tapi kalau dia muncul dan hilang, maka itu bukan berarti yang pasti dia sudah bangkit dari kematian. Tetapi ketika dia menghilang, dia berada di mana? Dan di sini menjadi hal yang penting ya. Alkitab mencatat secara khusus, kalau Yesus menghilang dan dia terus menghilang, itu bukan sesuatu yang terjadi. Tetapi Alkitab berkata, walaupun Yesus pernah menghilang dan berkali-kali menghilang dari hadapan murid-muridnya, dia tidak menggunakan cara itu untuk memberitahu murid-muridnya kalau sekarang dia sudah tidak ada lagi bersama dengan murid-muridnya, tetapi dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau agak jelimet dengar kalimat saya, sederhananya begini. Yesus selama hidup, setelah dia bangkit dari kematian, dia muncul, dia tidak ada. Dia muncul, dia tidak ada seperti itu. Apakah itu cukup untuk menyatakan kalau dia sudah naik dan tinggal bersama Allah Bapa dan duduk sebelah kanan Allah Bapa ketika dia tidak muncul lagi selama 40 hari atau setelah 40 hari dia menyatakan dirinya bangkit di dalam dunia ini. Nah, di sini Alkitab memberitahu kepada kita hal itu tidak cukup. Lukas 24 secara spesifik mengatakan dan Kisah Rasul pasal 1 secara khusus menyatakan sebelum Yesus naik ke sorga, dia kumpulkan semua muridnya di satu tempat yang berada di luar kota dan dekat dengan Betania. Dan pada waktu murid-muridnya sudah berkumpul bersama-sama dengan dia di tempat tersebut, Alkitab tidak mencatat dia mendadak menghilang dari hadapannya mereka. Tetapi justru Alkitab mencatat dia terangkat ke sorga dan masuk ke dalam awan-awan dan awan-awan menutupi dia, dan kemudian ada malaikat yang kemudian berbicara kepada murid-murid di dalam Kisah Rasul, kenapa engkau menatap ke atas? Yesus itu yang pergi dengan cara begini akan datang kembali dengan cara yang sama pada waktu dia akan menghakimi dunia ini. Dan Yesus sudah naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat ini adalah satu kebenaran yang sangat penting sekali ya. Kalau andai kata Yesus hanya menghilang saja dari peredarannya di tengah-tengah dunia ini setelah 40 hari itu berlalu, maka saya yakin sekali tidak ada seorang pun dari kita dan orang Kristen yang bisa berkata bahwa saat ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Tapi kalau dia terangkat di hadapan murid-murid, di depan mata mereka sendiri, dan mereka menyaksikan peristiwa itu, dan yang menyaksikan bukan hanya 1-2 orang, tapi ratusan orang yang menyaksikan peristiwa itu, maka kita tidak bisa menyangkali kalau Yesus memang sungguh-sungguh terangkat ke sorga. Dan sekarang dia ada berada di sisi kanan dari Allah Bapa.
Nah, ini menjadi satu hal yang kita akan renungkan pada pagi hari ini ya. Kalau Yesus terangkat ke sorga, kenapa dia terangkat ke sorga? Satu hal yang pasti adalah dia sudah menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Yohanes pasal 17, itu adalah satu doa yang Yesus naikkan di hadapan murid-muridnya sebelum dirinya itu ditangkap di pasal 18 kemudian disalibkan mati. Di situ Yesus berdoa di hadapan Bapa dengan satu kalimat kayak gini. Aku telah mempermuliakan engkau di ayat 4. Di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di dalam kalimat ini Yesus mau menunjukkan bahwa sebentar lagi pekerjaan penebusan itu akan dia kerjakan dan dia selesaikan. Tetapi menariknya adalah di dalam ayat ini dikatakan pekerjaan penebusan itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Dan karena itu sudah selesai, Yesus meminta Bapa untuk mempermuliakan dirinya. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai kenaikan Yesus ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, kita akan memiliki pemahaman itu berarti bahwa Yesus sekarang sudah dimuliakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bahwa dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Dan kenapa dia dimuliakan dalam posisinya itu? Kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal 2, di situ dikatakan setelah dia merendahkan dirinya begitu rupa sampai mati di atas kayu salib, Allah Bapa meninggikannya dan memberikan posisinya yang semula kepada diri Yesus Kristus. Berarti pada waktu dia naik ke sorga itu berarti bahwa dia sudah diterima oleh Bapa. Dan diterima di dalam hal apa? Karena kemuliaan itu sudah diberikan kepada diri Yesus Kristus. Maka kita akan mengatakan dia sudah dimuliakan karena dia sudah mengerjakan segala tugas yang Bapanya berikan kepada diri dia ketika dia inkarnasi di dalam dunia ini. Dan tugas yang penting itu adalah dia mati bagi dosa manusia. Dia menebus kita, dia menyelamatkan kita sehingga kita tidak perlu lagi mengalami penghukuman. Tetapi saat itu kita yang berada di dalam Kristus memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Tetapi pada waktu kita berbicara seperti ini ya, saat ini pekerjaan penebusan Yesus sudah diselesaikan. Buktinya apa? Pekerjaan penebusan itu sudah diselesaikan karena Bapa telah menerima dia kembali di sisinya di sorga tersebut. Nah pertanyaannya adalah kalau pekerjaan yang ditugaskan Bapa sudah selesai, ngapain Yesus saat ini? Apa yang Yesus kerjakan saat ini? Bukankah pekerjaan penebusan itu sudah selesai dikerjakan? Kita punya pemikiran mungkin, oh tugas Yesus itu satu-satunya adalah menjadi penebus, menjadi juru selamat manusia. Sehingga kalau dia sudah mengerjakan itu semua, seolah-olah Yesus pergi meninggalkan kita, dia naik ke sorga, lalu dia mengutus Roh Kudusnya tinggal di dalam dunia ini bersama-sama dengan orang percaya atau di dalam diri orang percaya untuk melanjutkan tugas pekerjaan yang Yesus sebelumnya sudah kerjakan. Artinya apa? Artinya mungkin bisa berkata, ya sekarang bukan zaman Yesus lagi, sekarang bukan tanggung jawab Yesus lagi, karena apa? Sekarang adalah zaman Roh Kudus dan Yesus sudah ngasuh di sorga karena dia sudah menyelesaikan tugas itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menariknya adalah Alkitab berkata, sampai hari ini walaupun di dalam Lukas berbicara Yesus meninggalkan murid-muridnya dengan memberkati mereka, dengan memandang mereka saat dia naik ke sorga. Tetapi sebenarnya pekerjaan Kristus belum selesai sepenuhnya. Dan saya yakin sekali pekerjaan Kristus juga tidak akan selesai-selesai sampai selama-lamanya. Karena seperti yang Yesus pernah katakan, sama seperti Bapa yang bekerja sampai pada hari ini, maka aku sebagai anak juga turut bekerja sampai pada hari ini. Maksud saya adalah kalau Tuhan tidak pernah bekerja untuk menopang paling tidak ciptaannya yang ada di dalam dunia ini, maka ciptaannya tidak mungkin bisa berada seterusnya dan selamanya di dalam dunia ini.
Jadi itu sebabnya kalau saya bicara mengenai pekerjaan atau kita bicara mengenai pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan akan terus kerjakan di dalam dunia bahkan sampai di dalam kekekalan. Nah, tapi kita nggak akan masuk ke dalam hal itu ya. Yang kita akan lebih soroti adalah apa yang dimaksud dengan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa yang dia kerjakan sampai pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tadi kita sudah membaca dari Efesus pasal 1 tentunya, yang berbicara mengenai Yesus yang sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa ya. Dan ada bagian di mana dia dijadikan menjadi kepala dari gerejanya. Tetapi yang kita mau lihat adalah dalam hal maksud dari perkataan itu diucapkan. Nah kalau saudara bandingkan dengan Mazmur 110 ayat yang pertama, saudara nggak usah buka semua ya. Biar saya aja yang buka, saudara catat aja ya. Mazmur 110 ayat pertama, sebenarnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan sesuatu yang menyatakan hanya tempat di mana Yesus Kristus berada. Atau bukan hanya berbicara mengenai penerimaan yang Bapa lakukan terhadap diri Yesus Kristus karena dia sudah mengerjakan pekerjaan penebusannya dengan sempurna. Tetapi pada waktu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, pemazmur berkata seperti ini, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu berkaitan dengan kekuasaan yang Yesus miliki saat ini. Berbicara mengenai pemerintahan, kemuliaan yang Yesus Kristus miliki atas seluruh ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Jadi pada waktu kita berbicara apa maksud Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu berarti Yesus bukan ngasuh. Bukan Yesus sedang beristirahat. Tetapi hari ini Yesus berkuasa. Hari ini Yesus memerintah. Memerintah siapa? Memerintah alam semesta ini. Memerintah siapa? Memerintah seluruh makhluk yang dia cipta di dalam dunia ini. Memerintah siapa? Memerintah dari setiap anak-anak Tuhan yang dia telah tebus dari dosa. Memerintah siapa? Memerintah setiap raja-raja, penguasa yang ada di dalam dunia ini. Memerintah siapa? Memerintah setiap orang yang bahkan bukan menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Segala sesuatu ada di bawah kuasa pemerintahan dari Kristus dan dia adalah raja yang mulia itu yang berkuasa atas sejarah ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya ini menjadi satu hal yang Bapak Ibu bisa lihat juga di dalam sejarah kitab suci sendiri. Di dalam sejarah kitab suci, Alkitab berbicara bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini tidak ada satupun yang terjadi di luar dari kehendak Allah. Nah berbicara mengenai kehendak Allah ini tentunya kita mungkin bisa berpikir secara agak mungkin bingung. Siapa yang dimaksud dengan Allah itu? Apakah dia Allah Bapa? Apakah dia Allah Anak? Atau dia adalah Allah Roh Kudus? Dan selama di dalam perjanjian lama kita bisa melihat bahwa mungkin ada Allah Bapa yang dinyatakan walaupun ada Allah Anak yang dinyatakan dengan sebutan malaikat Tuhan dengan M besar tersebut. Tetapi paling tidak mungkin konotasi kita dibawa untuk mengerti satu hal. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidak terjadi di luar dari kehendak Allah. Allah yang mana? Ya Allah. Dan kita bisa lihat itu dalam Kejadian 50 misalnya. Pada waktu Yusuf dipenjarakan dan keluar dari penjara menjadi orang nomor 2 di Mesir. Lalu anak atau saudara-saudaranya ketika mengetahui ayahnya akan mati dan mati. Mereka buru-buru datang kepada Yusuf untuk berdamai dengan Yusuf dan mendapatkan jaminan dari Yusuf. Dan berkata bahwa ayah kita sudah mati dan ayah tidak mau kita ribut satu dengan yang lain seperti itu. Di situ Yusuf berkata kepada mereka memberi penghiburan. Engkau mereka-rekakan yang jahat kepada diriku. Tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk sesuatu yang baik bagi kita semua, yaitu untuk menyelamatkan satu bangsa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini berarti Yusuf mengerti
bahwa di dalam dunia ini Tuhan tidak pernah meninggalkan diri dia. Dan Tuhan bisa mengatur segala sesuatu, termasuk tindakan hati daripada atau tindakan dari saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf ke seorang perantau kayak gitu, keturunan dari Ismail untuk dijual ke Mesir. Lalu dari situ Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan Potifar dan istrinya untuk membuat Yusuf masuk ke dalam penjara. Lalu di dalam penjara Tuhan juga bekerja melalui kepala penjara dan juru minuman dan juru roti, supaya Yusuf kemudian melalui juru minuman itu dikeluarkan dari dalam penjara. Dan Tuhan juga bekerja melalui peristiwa itu untuk memberikan hikmat kepada Yusuf dengan memberitahukan apa yang menjadi arti mimpi dari Firaun dengan cara memberikan mimpi itu kepada Firaun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan arti mimpi itu sampai Yusuf yang keluar dari penjara untuk memberitahukan arti mimpi itu kepada Firaun. Dan Yusuf juga diberikan hikmat untuk mengatur segala sesuatu yang ada. Jadi Alkitab mau menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengatur pribadi orang dan sejarah hidup seseorang secara pribadi, secara spesifik, individu demi individu. Tetapi Tuhan juga bisa mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam alam untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan dalam dunia ini. Nah, ini dikatakan ketika Yesus duduk di atas tahta itu, di sebelah kanan dari Allah Bapa. Hal itu menjadi otoritas yang Kristus kerjakan. Sampai seluruh musuh-musuh dari Yesus Kristus itu tunduk di bawah atau takluk di bawah kaki dari Yesus Kristus. Itu yang pertama ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua adalah ketika Yesus naik ke sorga, kadang-kadang kita cuma berpikir bahwa pengerjaan penebusan Yesus itu sesuatu yang dikerjakan di dalam dunia. Yesus menjadi mediator kita antara diri kita yang berdosa dengan Allah yang suci. Itu sudah tuntas dikerjakan pada waktu Yesus mati di kayu salib untuk mengganti kita, untuk berdiri di hadapan Allah Bapa, untuk menanggung murka dari Allah yang tercurah bagi manusia berdosa. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita boleh dibenarkan karena Kristus sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib dan kita sudah menerima pembenaran dari Allah di dalam Kristus karena kebenaran yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Bingung nggak? Namanya kebenaran substitusi. Maksudnya adalah kayak gini. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia layak nggak untuk dipaku di kayu salib? Tidak. Karena dia nggak berdosa. Lalu kenapa dia dipaku di atas kayu salib? Karena dia diperhitungkan Allah sebagai seorang yang berdosa. Dosa siapa yang diperhitungkan kepada Yesus Kristus? Semua dosa dari orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang dipilih Allah di dalam kekekalan. Sehingga pada waktu Yesus mati di kayu salib, itu adalah mati karena dosa kita. Nah, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib karena dosa kita, lalu status kita bagaimana? Nah, ini membedakan Kristen atau Reform dari Katolik. Di dalam Katolik, dosa kita ditanggung Yesus di atas kayu salib. Selesai. Lalu apakah kita berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang benar? Katolik bilang belum. Pembenaran itu didapatkan melalui apa? Menerima sakramen. Mulai dari baptisan, jadi iman plus sakramen baptisan, sakramen ekaristi, sakramen apalagi? Tobat dan seterusnya. Sampai sakramen perminyakan, itu menjadi satu dasar untuk memperteguh dan menjamin dan mengkonfirmasi dan membuat orang-orang Katolik itu bisa ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi apakah sakramen itu cukup? Jawabannya juga tidak. Ketika orang percaya kepada Tuhan, dia masih bisa jatuh dalam dosa. Dia masih bisa melukai hati Tuhan. Lalu bagaimana cara mengatasi dosa? Satu sisi menerima sakramen tobat dalam hidup dia. Tapi setelah menerima sakramen tobat, biasanya imamnya akan berkata, engkau perlu doa Bapa kami sekian banyak kali. Engkau perlu mengucapkan salam Maria sekian banyak sekali. Engkau perlu melakukan pekerjaan yang lain, yaitu pekerjaan penyesuaian untuk bisa menebus dosamu ini. Atau kesalahan yang kau kerjakan. Supaya apa? Supaya kita bisa diperhitungkan benar di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab diajarkan berbeda.
Pada waktu Alkitab mengatakan dosa kita ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, pada saat yang sama kebenaran Kristus yang tanpa dosa itu diberikan kepada diri kita. Kalau di dalam istilah teologi, istilah diperhitungkan benar itu adalah imputasi. IMPUTASI ya. Di dalam Katolik imputasinya cuma satu. Dosa saya ditanggungkan oleh Yesus di atas kayu salib, tetapi kebenaran Yesus tidak diberikan sepenuhnya kepada diri kita. Kalau Alkitab mengajarkan imputasinya ganda atau dua. Dosa saya ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, tetapi kebenaran Yesus diberikan kepada kita secara sempurna. Jadi ada double imputasi di situ. Nah, salah satu ayat yang saudara bisa lihat, misalnya di dalam Ibrani 10 ayat 10 dan ayat yang ke-14. Kalau ini mau lihat boleh dibuka ya. Ibrani 10 ayat 10 dan ayat yang 14, demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk berapa lama? Selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Lalu ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Alkitab secara jelas mengatakan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib dan pada waktu kita percaya pada pekerjaan penebusan yang Yesus berikan kepada diri kita, maka kita akan memiliki dampak. Dampaknya apa atau manfaat? Manfaatnya apa? Yaitu kita sudah dikuduskan melalui kematian yang satu kali itu selama-lamanya. Kita sudah dibenarkan atau disempurnakan melalui korban yang dipersembahkan oleh Yesus dengan sempurna. Itu sebabnya di dalam Roma 8 ayat 1 Paulus berkata, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Karena apa? Karena sudah sempurna. Itu bisa terjadi karena kita pegang double imputasi atau imputasi ganda. Dosa saya ditanggung oleh Yesus, tapi kebenaran Yesus diberikan kepada diri kita. Kalau Katolik, maaf saya ucapkan label kayak gitu, supaya kita bisa betul-betul mengerti perbedaan ini. Katolik kenapa masih ada purgatori? Karena penebusan Kristus tidak sempurna. Makanya manusia masih perlu dihukum karena perbuatan dosa yang dia lakukan dalam hidup ini. Tapi Kristen tidak lagi. Bukan cuma Kristen, Alkitab sebenarnya mengajarkan tidak perlu lagi ada penghukuman itu karena sudah sempurna. Nah, yang membuat kita bisa sempurna apa? Kristus. Kristus yang menjadi mediator kita. Tetapi ketika dia sudah bangkit dan dia duduk di sebelah kanan Allah, apakah dia masih berfungsi sebagai mediator atau tidak? Nah, Alkitab berkata dia sampai hari ini masih berfungsi sebagai mediator. Saudara bisa lihat itu di dalam Ibrani 7 ayat 17. Di situ dikatakan Kristus adalah imam besar kita menurut peraturan Melkisedek. Tetapi dia adalah imam untuk selama-lamanya. Selama-lamanya menunjukkan kalau dia punya tugas sebagai imam itu bukan hanya ketika dia hidup di dalam dunia saja. Tetapi ketika dia sudah duduk di sebelah kanan Allah, dia tetap adalah seorang yang berfungsi sebagai imam besar kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya lihat ini adalah hal yang penting ya untuk kita pegang. Maksud imam besar sampai selama-lamanya itu apa? Maksudnya adalah sampai selama-lamanya Tuhan sudah menentukan satu-satunya jalan yang bisa membuat kita dimediasikan dengan Allah yang suci. Itu hanya melalui Yesus Kristus. Ulangi saya ya. Satu-satunya jalan atau pribadi yang bisa memediasi kita dengan Allah Bapa yang suci itu siapa?
Yesus Kristus. Karena apa? Dia bukan hanya menjadi mediator kita di dalam dunia ini saja, tetapi dia juga menjadi mediator kita ketika dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, bicara tentang mediator ini berarti apa? Satu sisi ketika Bapa melihat kita sebagai orang yang layak masuk ke dalam sorga atau tidak, sebenarnya itu bukan karena kita layak untuk masuk sorga, tetapi karena Kristus yang membuat kita layak untuk masuk sorga. Nah, dalam hal ini berbicara ini saya kutip Katolik lagi. Katolik agak mirip dengan agama yang lain. Agama yang lain mungkin imannya tidak ditujukan kepada Allah di dalam Kristus. Bagi Katolik itu penting. Dasar untuk masuk surga paling tidak ada dasar iman di dalam Kristus yang membuat kita menerima anugerah dari Tuhan itu. Tetapi yang membuat seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau surga itu apa? Bukan dasar iman itu saja. Tetapi perbuatan kelayakan atau perbuatan yang berkenan di hadapan Allah yang dia kerjakan dalam hidup dia. Baik melalui penerimaan sakramen ataupun melalui kebaikan yang dia kerjakan dalam hidup dia. Ataupun doa yang membuat dia bisa diterima oleh Tuhan. Berarti kebenaran diri dia yang membuat dia berdiri di hadapan Allah. Tetapi Alkitab mengajarkan bukan itu. Justru Kristus yang selalu dilihat oleh Allah yang membuat kita bisa berdiri di hadapan Allah. Bahkan sampai ke dalam kekekalan Tuhan akan melihat kepada kebenaran Kristus. Karena dia adalah satu-satunya mediator itu. Perantara antara kita di hadapan Allah. Tapi ada hal yang kedua. Alkitab juga berkata ketika dia dikatakan sebagai mediator itu atau perantara itu. Maka perantara itu berkaitan dengan tugas Kristus yang bukan hanya untuk menebus dosa, tetapi juga berdoa bagi diri kita. Nah, saudara bisa lihat ini di dalam Roma 8 ayat 34. Ini juga boleh dibuka kalau mau lihat. Tetapi di dalam terjemahan LAI TB1, kata ini tidak keluar ya. Di dalam Roma 8. Tapi di dalam bahasa Inggris kata ini muncul. Saya nggak tahu TB2 keluar nggak kata ini. Roma 8 ayat 34. Saya baca kita baca dari ayat 32 saja untuk punya dari 31 aja ya supaya punya keyakinan mengenai apa yang tadi saya katakan itu ya. Saya baca 31 sampai 33, 34 kita baca sama-sama. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Semua itu bicara tidak ada ya. Tidak akan ada yang menggugat mereka lagi. Tidak ada yang akan menghukum mereka lagi. Karena Allah yang memiliki hak untuk menghakimi itu justru yang telah membenarkan kita dan menganggap kita lebih penting dari anaknya sendiri. Lalu ayat 34 kita baca bersama-sama ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Istilah pembela di dalam bahasa Yunaninya dan bahasa Inggrisnya itu dimengerti sebagai yang bersyafaat bagi diri kita. Ada TB2 enggak? Semuanya masih TB1. Atau saya bacakan bahasa Inggrisnya saja ya. Roma 8 ayat yang ke-34. Who is he that condemned? It is Christ Jesus that died, ye rather that was raised from the dead, who is at the right hand of God, who also make intercession for us. Jadi dia yang bangkit itu juga duduk di sebelah kanan Allah
yang malah menjadi pensyafaat bagi diri kita. Itu terjemahan yang lebih tepat di sini ya. Lalu artinya apa dia pensyafaat bagi diri kita? Berarti sampai hari ini Yesus Kristus selalu berdiri di hadapan Allah untuk mendoakan kita. Nah, di dalam kitab suci ada dua bagian yang berbicara mengenai pembelaan yang oke lah ya, mungkin saya bisa satu aja ya, saya ambil. Yang satunya saya nggak masukkan sebagai pembelaan, walaupun ini ada unsur pembelaan juga. Tapi saya akan bicara yang kedua ini, maksud saya berkaitan dengan syafaat. Walaupun dua-duanya ada unsur syafaat itu juga. Yang satunya saya masukin ke dalam pembelaan kayak gitu. Yang bersyafaat itu seperti ini. Ini peristiwa Petrus dengan Yudas Iskariot. Kita tahu dua-dua orang ini adalah orang yang menyangkali Yesus Kristus. Dua-duanya sebenarnya tidak layak untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Tetapi Yudas Iskariot itu ketika menyangkal Yesus akhirnya dia bunuh diri dan mati. Petrus ketika menyangkali Yesus Kristus dia akhirnya melarikan diri tetapi dia pulih kembali dan dia diterima kembali oleh Yesus Kristus. Nah, apa yang membuat Petrus diterima kembali dan Yudas ditolak oleh Tuhan? Salah satu dasar yang penting adalah karena Yesus pernah berkata kepada Petrus sebelum dia menyangkali Yesus Kristus. Yesus berkata, Petrus, kamu tahu tidak, kamu tidak akan mati bagi diriku. Bahkan sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Petrus, kamu jangan khawatir, istilahnya begitu, saya pakai parafrase. Karena aku sudah mendoakan engkau. Kalau engkau sudah pulih kembali, dikuatkan kembali, engkau kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang membuat Petrus bisa bertahan di dalam iman. Walaupun dia pernah jatuh di dalam dosa, bahkan dosa yang begitu hebat menyangkali Yesus Kristus. Tapi yang membuat dia bisa bertekun di dalam iman kembali sampai kepada akhir, itu bukan karena Petrusnya hebat. Tetapi karena Yesus mendoakan dia dan terus mendoakan dia. Nah, di dalam bagian Roma 8 ayat 34 ini, di situ dikatakan bahwa Yesus juga adalah pendoa syafaat bukan hanya bagi Petrus, tetapi bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus. Kapan dia berdoa? Bukan hanya ketika dia ada di dalam dunia saja, tetapi dia juga ada ketika dia ada di sebelah kanan Allah Bapa sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu boleh bandingkan satu bagian lagi. Ini dalam Yohanes 17 juga. Ini salah satu bentuk doa yang Yesus naikkan di hadapan Allah ya. Kita kalau nanti PA setiap Rabu saya kira akan bahas doa dari imam besar ini di dalam PA. Boleh buka Yohanes 17 ayat yang mulai dari ayat, walaupun ini beberapa kali kita kutip ya, tapi saya kira kita baca dari ayat ini saja. Ayat 14. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau itu Bapa mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka itu siapa? Orang Kristen yang percaya pada Kristus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus doa apa? Ini ada kaitan nanti dengan poin berikutnya ya. Berdoa untuk pengudusan kita. Dan kita itu pertama
dari para rasul, kemudian kepada diri kita yang percaya melalui pemberitaan pelayanan para rasul, dan juga melalui kita yang adalah orang yang percaya melalui pemberitaan dari murid-murid para rasul yang menerima Injil dari para rasul tersebut. Ini yang menjadi doa Yesus, supaya kita terus dikuduskan di dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini intermezzo sedikit ya. Kira-kira jadi orang Kristen di dalam pemandangan Tuhan, yang paling penting itu apa? Kudus dalam kebenaran, kedewasaan rohani, dipakai untuk menjadi alat memberitakan Injil Tuhan, sehat, lancar, penuh berkat di dalam dunia. Yang mana? Yang mana? Tadi saya bicara 3 ya. Yang mana? Yang kedua? Atau yang pertama? Kudus. Memberitakan Injil. Itu anggaplah pertama. Atau mau 4 ya. Kudus, bertumbuh di dalam kebenaran. Atau melalui kebenaran. 2, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil. 3, sehat, setiap kali sakit doa disembuhkan. 4, diberkati di dalam usaha dan penuh dengan kelancaran. Yang mana? 1 dan 2. Itu adalah prioritas Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari ini Tuhan doa yang mana? 1 dan 2. Itu fungsi mediator, dia menjadi pensyafaat bagi diri kita. Tetapi dia bukan hanya menjadi pensyafaat bagi diri kita, dia juga menjadi advokat kita. Advokat itu adalah pembela kita. Nah ini saudara boleh buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, walaupun di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 juga enggak muncul kalimat ini. Boleh bandingkan dengan TB2 ya, kalau ada bawa. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu juga supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pengantara di situ sebenarnya kata yang lebih tepat adalah advokat kita atau pembela kita. Nanti Bapak Ibu cek sendiri aja ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang membuat kita bisa tetap yakin kalau kita di hadapan Tuhan dan terpelihara di hadapan Tuhan. Satu sisi karena ada doa yang Yesus terus doa kita untuk kita bertumbuh di dalam pengudusan. Bertumbuh di dalam kebenaran atau bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Tetapi masalahnya kan kita masih hidup dalam dunia. Ada daging yang menyelimuti tubuh kita. Yang membuat kita kadang-kadang masih dalam dosa. Nah pertanyaan adalah, bagaimana kalau kita jatuh dalam dosa? Dari kelompok Kristen sendiri yang mengatakan, ya kalau kita jatuh dalam dosa dan mati di dalam kondisi tersebut, kita nggak punya satu pegangan pengharapan kalau kita pasti diterima oleh Tuhan. Tapi kalau kita mati di dalam kebenaran dan tetap dalam iman, itu yang menjamin kita percaya pada Kristus. Tapi kalau kita pas waktu itu lagi depresi misalnya, lalu kita mati, bagaimana? Saya nggak ngajarin bunuh diri ya. Tapi yang saya mengajarkan, saya nggak ngomong bunuh diri. Saya nggak mau masuk ke dalam perdebatan ini. Tapi yang saya ngomong, ketika misalnya orang depresi, lalu akhirnya dia mati. Apapun yang caranya mati, dia mati kayak gitu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalaupun dia mati di dalam dosa, dia pergi kemana? Dia ada di mana? Alkitab bilang, kalau dia ada di dalam Kristus, dia sungguh-sungguh milik Kristus. Dosa tidak bisa memisahkan dia dari kasih Allah. Karena penebusan Kristus sudah sempurna bagi dia. Nah, bicara ini salah satunya adalah bicara mengenai advokasi yang Yesus kerjakan bagi diri kita. Bapak Ibu bisa lihat ini di dalam Zakaria ya. Zakaria pasal yang
ketiga. Ini salah satu contoh yang Alkitab berikan, bukan contoh sebenarnya. Ini adalah satu peristiwa nyata yang Tuhan tunjukkan kepada kita berkaitan dengan seorang imam yang bernama Yosua. Dia adalah imam besar yang menjadi tipologi dari Kristus nantinya. Tetapi di sini dia adalah imam itu sendiri, adalah seorang yang menjadi wakil umat di hadapan Tuhan, tetapi juga orang yang tidak lepas dari dosa dalam hidupnya. Nah, kita baca dari ayat 1, Zakaria pasal yang ketiga perjanjian lama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk membawa dia. Untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya, malaikat Tuhan itu Yesus ya. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, itu simbol dari dosa. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Lalu dia memerintahkan untuk menaruh serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Berarti ada kebenaran, dan kebenaran itu di ayat 6. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua dan seterusnya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu ilustrasinya kayak gini. Saya andaikan Yosua, saya mati, lalu saya menghadap Tuhan, di sebelah saya ada iblis yang mendakwa saya. Tuhan, tahu tidak, Dawis itu atau Yosua itu orang berdosa. Coba aja lihat track recordnya. Dia penuh dengan dosa. Dia layak enggak berdiri di hadapan kau untuk diterima oleh engkau. Lalu malaikat itu berkata, yang adalah Yesus M besar itu ya. Dia seperti puntung rokok yang sudah diangkat dari api. Kenakan dia pakaian baru. Lepas pakaian lamanya dan kenakan sorban tahir. Artinya apa? Walaupun engkau menuduh dia berdosa dan dia memang berdosa, tetapi aku sudah membenarkan dia. Itu maksudnya. Nah sekarang Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bayangkan ya, kalau kita berdiri di hadapan Allah waktu kita mati, dan ada setan di sebelah kita yang menuduh kita orang berdosa, Bapak Ibu akan ngomong apa? Ada jaminan enggak kita bisa benar di hadapan Tuhan? Kalau kita menghadap Tuhan dengan kemampuan diri kita sendiri, ada jaminan tidak? Saya yakin enggak ada. Kita akan berkata apa yang dituduhkan setan kepada diriku itu semuanya benar. Karena setan akan mengawasi kita dan dia tahu sekali apa yang menjadi perilaku kita. Itu sebabnya Alkitab bicara, yang menjamin kita itu bukan diri kita. Tetapi yang menjamin kita untuk kita bisa punya keyakinan berdiri di hadapan Allah sampai hari penghakiman tiba sebagai orang yang benar. Karena kita ada Kristus yang menjadi pembela kita. Bukan hanya penjadi syafaat bagi diri kita yang terus mendoakan kita untuk hidup di dalam pengudusan dan tekun sampai akhir. Tetapi ada Kristus yang berdiri mewakili kita ketika setan menuduh kita sebagai orang berdosa dan layak untuk dihukum. Itu adalah pekerjaan Kristus. Kapan? Hari ini. Kapan? Waktu Yesus akan datang kedua kali. Kenapa hari ini? Karena Alkitab di dalam Ibrani 9 ayat 27 berkata, manusia mati satu kali lalu dihakimi. Kalau kita mati satu kali langsung dihakimi, berarti kita akan menghadap Tuhan sebagai hakim dalam hidup kita. Dan ada iblis yang akan mendakwa kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang menjamin kita siapa?
Kristus. Itu yang dimaksud di dalam bagian ini ya. Jadi Yesus sebagai syafaat kita itu menjamin kita untuk terus mengalami transformasi di dalam pengudusan. Tetapi Yesus sebagai mediator kita juga dalam pengertian dia akan terus berdiri untuk menjadi pembela kita di hadapan Allah. Makanya di dalam Roma tadi dikatakan kalau Yesus sendiri atau Allah sendiri menjadi pembela kita. Bahkan anaknya mati bagi kita dan Allah menyerahkan anaknya untuk mati bagi diri kita. Kira-kira kita masih akan dihukum oleh Tuhan? Paulus bicara tidak. Karena mereka semua di dalam posisi yang membela kita. Begitu. Dan kalau dikaitkan dengan Yesus adalah kepala gereja, berarti bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita, tapi dia terus akan memimpin kita, menuntun kita, supaya kita menjadi orang yang betul-betul menjadikan Kristus kepala di dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin saya nggak habisin aja ya karena waktu kita ya. Yang keempat, Yesus saat ini bekerja untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Terus saya habisin cepat tapi saya nggak jelasin terlalu panjangnya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 dan ke-2 di situ. Ini banyak dikhotbahkan pada waktu kedukaan. Apa yang menjadi kerja Yesus? Yesus bilang, jangan khawatir, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah selesai, aku akan datang untuk membawa engkau tinggal bersama-sama dengan aku di sorga. Lalu di dalam Wahyu 21, Bapak Ibu bisa lihat juga ayat 1 sampai 4. Di situ bicara Yesus akan menjadi pribadi yang pasti menyempurnakan kehidupan dari orang yang percaya. Bahkan bukan hanya kehidupan dari orang percaya saja, tetapi juga di dalam Roma 8 ayat 29, Yesus bekerja secara terus-menerus di dalam kehidupan orang percaya sampai hari ini untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus melalui segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini. Ini ayat penting ya. Bapak Ibu kalau bergumul di dalam dunia, ingat Roma 8, 28 dan 29. Apa yang membuat kita seringkali hidup berpikir bahwa mengikut Yesus itu beban berat. Apa yang seringkali membuat kita berpikir bahwa kita perlu membela diri kita ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang membuat kita tidak memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena pertama, kita tidak berpikir Tuhan bekerja segala sesuatu. Yang kedua adalah kita tidak tahu kalau tujuan Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita untuk makin menjadikan kita serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, saya singgung ini sedikit aja ya. Saya mau tanya ya, apa hal yang paling bersukacita bagi hidup Bapak Ibu ketika percaya kepada Kristus? Apa hal yang paling bersukacita bagi Bapak Ibu ketika percaya kepada Kristus? Masuk surga? Apa? Mengenal Tuhan, oke. Itu benar. Karena penting, ada hal lain enggak? Coba sebutin semua. Apa? Mengenal Tuhan, apa lagi? Mengenal Allah, mengenal Tuhan sama. Masuk surga? Sukacita. Apa lagi? Apa? Apa? Ngomong kuat sedikit. Hah? Enggak ada yang lain? Menemukan makna hidup. Oke. Itu juga penting karena di dalam Kristus kita punya nilai yang lain, kayak gitu hidup kita menjadi berarti. Ada yang lain? Diselamatkan. Tadi sudah belum yang nomor 2?
Ya masuk sorga lah ya. Apalagi? Apa? Mengalami karunia Kristus. Hah? Kasih Kristus. Oke. Apalagi? Apa? Memerintah bersama dengan Kristus. Oke. Ada lagi? Bapak Ibu, kalau perhatiin semua yang 6 tadi poinnya, semuanya pusat sama siapa? Ini sendiri. Makanya kalau ngalami kesulitan, ngamuk kan. Makanya ketika ngalami pencobaan sulit untuk memuliakan nama Tuhan kan. Tahu ada satu aspek lagi yang kita sering kali lupa, yang harusnya kita bersuka cita. Waktu Bapak Ibu hidup dalam Kristus, Tuhan ingin membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi pertanyaannya adalah menjadi seperti Kristus itu menyenangkan enggak? Enggak. Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Kalau ada yang merasa kurang menyenangkan. Kalau kurang menyenangkan kenapa mau dekat Yesus? Kenapa mau percaya Yesus? Kenapa mau baca tentang Yesus? Yesus itu harus menjadi, pemahaman kita harus melihat pribadi Kristus itu adalah satu pribadi yang begitu menarik sekali. Contohnya dari mana? Ribuan orang ikut dia. Tapi masalahnya adalah ketika ribuan orang ikut dia, mayoritas adalah orang yang hanya ingin mendapatkan berkat bagi dirinya sendiri. Siapa yang ikut Yesus tanpa menuntut berkat itu bagi dirinya sendiri? Ada murid-muridnya. Pada waktu Yesus bilang, akulah roti hidup, tubuhku betul-betul makanan. Orang lain berkata bahwa ini pengajaran terlalu berat. Kami pergi saja meninggalkan dia. Lalu Yesus berbalik, murid-muridnya masih ada di situ. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kok masih di sini? Engkau enggak pergi juga? Mereka bilang, bagaimana kami pergi? Engkau adalah kebenaran itu. Kami tahu bahwa engkau adalah sungguh-sungguh kebenaran. Seperti yang kau nyatakan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Berarti pribadi Kristus itu sendiri bagi murid-murid adalah sangat menarik sekali. Dan mereka sangat ingin menjadi seperti Kristus. Itu harus menjadi tujuan kita. Makanya kalau kita mengerti Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan. Tapi ada ayat 29 berkata untuk apa? Menjadikan kita serupa dengan Kristus. Jadi setiap kali kita ada pergumulan, harusnya kita berpikir apa? Tuhan mau bentuk karakter Kristus yang mana dalam hidupku. Karena itu adalah hal yang utama, yang bisa membawa sukacita. Dan Tuhan sebagai kepala kita akan bekerja ini dalam hidup semua dari anak-anaknya. Tadi sudah bicara Tuhan bekerja segala sesuatu. Itu menunjukkan bahwa dia akan membawa segala sesuatu pada titik akhirnya konsumasi kesempurnaan. Karena dia berkuasa untuk melakukan itu. Sampai kapan? Sampai poin di mana dia datang kembali untuk menyempurnakan segala sesuatu. Itu kedatangan yang kedua ya. Nah untuk poin-poin ini saya stop di sini. Tetapi saya akan tarik aplikasi sedikit. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di setiap poin yang tadi kita bahas di awal yang saya nggak akan sebutkan lagi ya. Maka punya satu pengharapan dalam dunia ini. Pengharapan untuk menghadapi pencobaan. Pengharapan melewati ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu dia maha kuasa, dia berkuasa, dia mengatur segala sesuatu, dia kepala kita dan dia pensyafaat bagi diri kita dan dia adalah advokat kita. Dia nggak mungkin merencanakan hal yang buruk dalam hidupan kita. Yang kedua adalah pada waktu kita berdoa kita bisa yakin satu hal, semua doa kita akan didengar oleh Kristus dan harus melalui Kristus. Bukan melalui pribadi orang kudus yang lain. Karena Tuhan sendiri sudah membuka jalan itu bagi diri kita supaya kita berdoa kepada Dia dan menghampiri Allah melalui diri Dia. Nah kalau kita menghampiri Allah melalui diri Dia, kita bisa yakin satu hal, semua doa kita yang tidak sempurna,
Satu-satunya pribadi yang memiliki kuasa untuk menyempurnakannya di hadapan Allah itu adalah Yesus Kristus. Bukan orang kudus yang lain. Yang ketiga adalah ini yang mendorong kita untuk berani bermisi dan juga yakin ketika kita bermisi pasti ada buah yang dihasilkan oleh pekerjaan misi yang kita kerjakan. Ini pentingnya Yesus naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan ini juga yang menjadi tugas yang Yesus kerjakan sampai pada hari ini bagi kerajaannya dan bagi setiap orang Kristen yang hidup di dalam dunia ini dan bahkan bagi seluruh dari dunia ini. Kiranya Tuhan berkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur karena di dalam kasih-Mu Kau boleh karuniakan keselamatan bagi kami. Di dalam kasih-Mu Engkau boleh menjaga kami di dalam melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan, pencobaan, ujian, dan bahkan ketidakpastian dari kedagingan kami sendiri yang suka untuk menyangkal Tuhan dan melawan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa, karena kasih-Mu Engkau boleh terus menjadi pembela atas hidup kami, pensyafaat bagi kami, pemimpin di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tapi Engkau sendiri yang terus memimpin di depan kami untuk hal-hal yang harus kami lalui dalam hidup kami. Dan di dalam semua ini kami boleh belajar untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam Kristus pasti Engkau akan buat berhasil dan pasti akan digenapi. Tolong ya Tuhan, kiranya nama-Mu boleh ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.